Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Parwati. Saya dari Prodi Manajemen S1 semester 1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Islam dan gender. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari gender. Dalam buku Gender, Science and Society, gender adalah behavior defisiensi antara laki-laki dan perempuan yang socially defisiensi, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau ciptaan Tuhan, melainkan ciptaan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Dalam buku Women Studies Encyclopedia, gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat, yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalis, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sejauh ini, persoalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif pria sendiri belum tentu banyak dibahas. Dominannya, perspektif perempuan sering melibatkan jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan, karena akhirnya berujung pada persoalan yang bersumber dari kaum laki-laki. Ada beberapa fenomena yang sering kali muncul pada persoalan gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam buku Sex and Gender yang ditulis oleh Hairi M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Misalnya, laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lain. Isu gender dalam perspektif Islam adalah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah SWT, baik fisik maupun mental atas kaum wanita, sehingga pantas pria sebagai pemimpin atas kaum wanita. Yang terdapat di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 35, sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu tanggung jawab kaum laki-laki. Asy-Syaikh Ibnu Ba'as berkata, Islam menerapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya sehingga sempurna bangunan masyarakat di dalam
dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan berpenghasilan, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberi kasih sayang, menyusui, mengasuh, serta tugas-tugas lainnya yang sesuai baginya. Mengajarkan anak-anak perempuan, mengurusi sekolah mereka, dan mengobati mereka serta pekerjaan lain khusus bagi perempuan. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya, berarti ia menyanyiakan rumah berikut penghuninya. Hal tersebut bertambah terpecahnya keluarga baik hakiki maupun maknawi. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran sifat-sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala sesuatu yang dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Syekh Muhammad Shaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menganugerahkan potensi dalam kemampuan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya kepada laki-laki. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis Al-Quran meningkatkan, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih baik dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa para laki-laki atau suami dan perempuan, para istri, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarkan kepada kesewenang-wenangan, karena dari sisi Al-Quran memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan. Pada sisi lain, Al-Quran memerintahkan agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan bermusyawarah persoalan mereka bersama. Dengan demikian, gender dalam pandangan Islam melihat bahwa jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa laki-laki, para suami, dan perempuan, para istri, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarkan kepada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan. Pada sisi lain, Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan bermusyawarah persoalan mereka bersama. Demikian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.